Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan guru SDIT Al-Bayan yang saya sayangi, alhamdulillah kita sudah mulai memasuki tahun pelajaran 2023-2024, di mana pada tahun pelajaran ini ada penambahan yang melaksanakan IKM atau kurikulum merdeka ya, atau implementasi kurikulum merdeka. Pada IKM ini ada 3 macam. Yang pertama adalah yang mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Untuk Al-Bayan mengambil yang kedua, yaitu mandiri berubah. Mandiri berubah ini untuk perangkat ajar dari kurikulum merdeka ini kita sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan, jadi kita tinggal mengambil saja. Artinya kita ambil, kemudian kita tiru, dan kemudian kita modifikasi, atau istilahnya ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin berbagi tentang pengalaman pembelajaran IKM di tahun pertama yang mudah-mudahan membantu kawan-kawan yang baru memasuki IKM di tahun pertama ini, terutama di dalam perangkat ajar kurikulum merdeka yang harus kita siapkan. Secara sederhana saja, alhamdulillah ini dapat kiriman dari ibu pengawas kita, Ibu Reni, di grup SDIT binaan. Secara sederhana, untuk perangkat ajar IKM ini ada atau untuk mempersiapkan pembelajaran kita sehingga siap, yaitu modul ajar, ada 4 langkah yang harus kita siapkan. Yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran. Ini sudah atau bisa kita download dari berbagai media yang sudah disiapkan oleh pemerintah, atau bisa juga kita dapatkan mungkin dari penerbit yang menjual buku yang bukunya kita pakai. Nah, dari capaian pembelajaran ini contohnya seperti matematika ya. Ini matematika ada CP ya, ini CP matematika, ini kita buka. Nah, ini CP matematika yang sudah saya download dari web. Webnya saya lupa nih, sudah kemarin itu sudah di-share, yang kita masuknya pakai akun ID Belajar ya. Ini adalah CP matematik yang bisa kita download, kemudian kita pelajari ini CP-nya ya. Dari CP ini untuk fase B yang saya ambil, fase B ini untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah, dari CP ini kita analisis ya, CP. Setelah CP ini kita ini sudah kita ini ya. Nah, CP ini setelah kita pelajari, kemudian kita analis CP ini dan kita buat tujuan pembelajaran, atau kita bisa kan TP juga bisa kita ambil dari
yang sudah disiapkan pemerintah yang dengan pakaian akun ID belajar itu. Ini mohon maaf karena mungkin persiapannya langsung mendadak atau spontanitas, jadi bisa kawan-kawan download di situs yang sudah disediakan pemerintah TP atau mungkin dari penerbit yang sudah disediakan tadi. Anis TP ini contohnya, Anis TP sudah saya buat nih. Ini baru alur tujuan pembelajaran ya. Ini contohnya yang matematik yang sudah saya buat nih. Ini alur tujuan alur ATP matematik fase B kelas 4 nih sudah saya buat 2000. Ini sebetulnya baru dibuat ya, baru dibuat karena tahun lalu matematik yang digunakan itu masih belum tersedia yang terbaru, jadi masih yang dari sekolah penggerak. Materinya berbeda dengan yang sekarang, sehingga bukunya pun yang kemarin tuh masih dari buku penggerak, dan materinya saya pilih-pilih. Alhamdulillah setelah sebetulnya sudah ada itunya perubahannya, cuman bukunya dan buku dan TP-nya ini belum saya temukan. Dan ini adalah yang saya dapatkan dari penerbit Erlangga. Jadi saya ambil kemudian tiru, modifikasi. Ini ATP-nya, ini ATP kemudian dari capaian yang saya ambil yang fase B-nya. Ini yang untuk kelas 4-nya, kemudian dianalisis. Ini sebetulnya saya pun tidak tidak membuat sendiri karena ini sudah disediakan. Hanya dari capaian pembelajaran kita bisa buka TP. TP ini bisa kita perbanyak atau kita persedikit sesuai dengan waktu yang tersedia. Ini TP-nya, CP ini elemennya, CP elemennya. Nah, setelah dibuat dari sini, baru ini ada dianalisis, baru membuat ATP. Nah, ATP-nya ini sudah tersedia juga, meskipun bisa kita ubah-ubah nih ya. Ini ATP-nya, dan ini sudah tersedia TP-nya. Nah, dari ATP ini sudah langsung dengan jam pelajarannya ya. Ini TP. Nah, dalam pembuatan modul ajar atau RPP Plus, kita ambil dari TP ini ya. Ini setelah TP-nya, dengan ini ada jumlah jamnya, kita buat modul ajar ya. Ini setelah selesai, ini bagannya, ini fase B ini sudah disediakan dari penerbit. Nah, kita mau buat baru modul ajar. Nih modul ajar yang sudah saya buat. Ini modul belajar saya buat, ini saya ambil ya, saya ambil kemudian saya tiru dan saya modifikasi. Ini modul ajar ya. Ini untuk semester 1. Nah, ini modul ajarnya. Seperti Santi bilang, nih di modul ajar ini isinya itu, ini yang umumnya ya. Ini fasenya, elemennya, terus kelas, alokasi waktu, kemudian baru TP dan profil pelajar Pancasilanya. Jadi baru langkah-langkah ya, ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Ini kenapa plus RPP-nya, mungkin ini ada plusnya. RPP Plus mungkin nanti bisa kawan-kawan plusnya itu apa, mungkin bisa dibaca. Nih, mungkin itu saja untuk share sekilas tentang kurikulum Merdeka. Nah, dari TP ini, setiap TP satu modul ajar nih, satu modul ajar TP ini. Dari TP-TP ini kita masukkan ke, boleh seperti ini yang saya buat nih.
Nah, bab satu bilangan ini TP ke-1, ke-2, ke-3. Ini kodenya saya kira nggak usah ini kodenya. Ini TP-nya. Ini baru kita JP-nya. JP-nya nih, dari JP-nya kita dapatkan pekannya. Pekannya, sehingga setiap TP itu baru dilaksanakan berapa pekan untuk memudahkan kita merencanakan. Dari modul ini kebetulan 5 jam per minggu, per pekan. Jadi ini 9 jam itu diperkirakan 2 pekan, ini 6 diperkirakan 1 pekan, sehingga dalam satu semester ini ada 20 pekan atau 98 JP. Ini dilaksanakan dalam 5 bulan ya, 5 bulan. Dari sini analisis ini kita bisa membuat program tahunan, kemudian program semester, dan program harian. Nah, ini program pekanan dan program harian ya. Dari ini seperti ini yang saya buat. Dan ini sangat memudahkan di dalam ini namanya blanko untuk penilaian per TP, karena tiap TP itu ini ada ulangan atau sumatif harian. Seperti ini blanko delay kelas 4A yang dulu ya. Sebentar ya di sini. Nah, ini blanko ini. Nih ada nih kelas yang dulu nih ada sumatif harian, ada TP1-nya berapa nih, contohnya TP2, ini nilai-nilai yang lalu nih, TP3, TP4 dan seterusnya. Nah, untuk kalau ada di kita ini ada STS atau sumatif tengah semester yang dilaksanakan TP1 sampai TP6. Ini ada nilai. Kemudian ada sumatif akhir semester di sini ya. Jadi mudah sekali di dalam membuat perencanaan penilaian, sehingga kita atau pembelajaran kita terarah. Demikian untuk kawan-kawan. Dan ini wajib TP ini, yang ini TP ini TP ini wajib disertakan seperti belangko yang saya punya ini untuk wali kelas, karena ini dimasukkan ke dalam rapor. TP setiap semester tidak boleh lebih dari 15, karena di rapor itu kolom baris TP itu ada 15. Dan untuk setahunnya tidak boleh lebih dari 25, karena di dalam rapor barisnya hanya sampai 25. Ini TP saya pun nih kelebihan 17 ya. Ini bisa dimodifikasi lagi karena contohnya seperti pembelajaran matematik nih di bab 1. Bab 1 itu ada 2 TP. Saya pecah menjadi 7. Di buku itu, di buku cetak ada seperti ini buku cetak yang saya buat nih. Ini sudah saya buat video pembelajarannya nih. Nah, ini ada 2 TP saja bab 1 ini. Saya pecah menjadi, atau saya ini lagi saya modifikasi lagi. Ini terlalu panjang, ada mungkin bisa dipecah-pecah seperti TP-nya, bisa penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Ini dibuat seperti di sini. Ini ada memahami melakukan sifat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu di 1 TP. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah, ini juga 1 TP, jadi 7 TP. Mungkin nanti ini bisa saya modifikasi lagi menjadi 5 TP. Ini 5 TP, sehingga di akhir semester menjadi di sini tidak 17 tapi 15 TP, karena di rapor hanya ada 15 TP untuk 1 semesternya. Mungkin itu kawan-kawan semua, mudah-mudahan bermanfaat sebagai awal di dalam pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Saya mohon maaf kalau ada salah, karena saya juga masih belajar, saya masih sharing, kita sharing saja. Dan mudah-mudahan di antara kawan-kawan semua, terutama yang sarjana-sarjana pendidikan, kalau saya ini hanya praktisi saja, bisa sharing
tentang kurikulum merdeka ini. Demikian kawan-kawan semua, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.